Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita lanjutkan pembahasan soal-soal untuk menghadapi UAS Kalkulus 1. Kita mulai dari nomor 5. Nomor 5 ini adalah masalah pengoptimuman. Oke, kita pahami terlebih dahulu soalnya. Di sini pengelola kamar kos menyediakan 100 kamar. Dari pengamatan bertahun-tahun diketahui bahwa semua kamar kos itu akan terisi apabila harga sewa per kamarnya itu Rp40.000 per hari. Nah, kalau harga sewa per kamarnya itu naik Rp1.000, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Jadi kalau misalkan harga sewanya Rp41.000, maka kamar yang disewa ya itu berkurang 2 ya. Nah, andaikan biaya kebersihan dan pemeliharaan untuk setiap kamar yang terisi adalah sebesar Rp2.000 per hari dan harga sewa per kamar per hari adalah X ribu rupiah. Yang pertama kita diminta menentukan banyaknya kamar yang terisi. Jadi kita buat fungsi banyaknya kamar yang terisi, fungsi dari biaya sewa kamar per hari. Ya. Oke, untuk membayangkannya, ya. Jadi kalau misalkan X-nya itu Rp40.000, ya. Harga sewa per kamarnya itu Rp40.000. Maka semua kamar kos itu akan terisi, ya. Jadi NX-nya itu akan sama dengan 100. Ya. Kalau X-nya 40, NX-nya itu 100. Nah, kalau harga sewanya itu bertambah Rp1.000, misalkan jadi Rp41.000, maka kamar kosnya yang akan terisi itu berkurang 2. Ya. Jadi nanti 100 dikurangi 2. Nah, kalau kita tambah lagi, harganya kita naikkan lagi menjadi Rp42.000 per hari, maka akan berkurang lagi 2 kamar kos yang kosong. Jadi nanti 100 ya dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 2 ya. Oke, kemudian kalau kita lanjutkan lagi ya, kalau X-nya ini 43 ya, maka nanti kamar yang terisi itu akan sebanyak 100 dikurangi 2 dikurangi 2 ya dikurangi 2 ya. Oke, dari sini kita akan punya formula ya fungsi n ya, n fungsi dari X. Oke, jadi kita akan punya ya nx ya itu akan sama dengan 100 ya dikurangi dengan bergantung duanya ini pengurangnya ada seberapa banyak ya. Jadi kalau X-nya 40 ini tidak dikurangi 2 ya. Kalau X-nya 41 dikurangi 2, kalau X-nya 42 ini berarti 100 dikurangi 2 kali 2 ya. Kalau X-nya 43 berkurang 2-nya 3 kali ya. Oke, jadi nah ini 100 dikurangi 2-nya ini bisa kita tuliskan menjadi 100 dikurangi 2 kali 1 ya. Ya ini bisa kita tuliskan menjadi 100 dikurangi 2 kali 2 ya. Ini bisa kita tuliskan 100 dikurangi 2 dikali 3 ya. Yang pertama bisa juga kita tuliskan sebagai 100 dikurangi 2 dikali 0. Nah, apa hubungan 0, 1, 2, 3 dengan 40, 41, 42, 43? Kita bisa tuliskan sebagai 100 dikurangi 2 dikalikan dengan 40 dikurangi 40 ya. 0 itu bisa kita tuliskan sebagai 40 dikurangi 40. Kemudian 1 bisa kita tuliskan sebagai 41 dikurangi 40 ya. Kemudian 2-nya bisa kita tuliskan sebagai 42 dikurangi 40. Kemudian 3-nya bisa kita tuliskan sebagai 43 dikurangi 40. Oke, sehingga kalau harganya harga sewa per kamarnya itu X ribu rupiah ya, maka banyaknya kamar yang terisi itu NX sama dengan 100 dikurangi 2 dikali dengan nilai 40, 41, 42, 43 ini kan X ya. Berarti X dikurangi dengan 40. Nah, tinggal kita tentukan selangnya ya. Oke.
paling besar harga sewanya berapa ya? Karena kan tidak mungkin kamar kos itu akan kamar kos yang terisi itu akan negatif, itu tidak mungkin ya. Jadi X NX-nya ya, NX-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini 100 dikurangi 2 dikali dengan X min 40, ya itu harus lebih besar sama dengan 0. Atau 2 kali X min 40 ya, itu harus kurang dari sama dengan 100. Atau kita punya X min 40 kurang sama dengan 50, berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 90. Oke, dan X itu minimal 40 ya. X-nya minimal 40 karena ketika harganya 40 tadi kamar yang terisi ada sebanyak 100 ya maksimum. Jadi kita punya daerah asal dari fungsi N ini itu adalah 40 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 90. Oke, kemudian yang B. Yang B, pendapatan harian dari pengelola kamar kos ini ya. Oke, jadi RX. Nah, pendapatan harian itu bisa kita peroleh dari apa? Dari banyaknya kamar yang terisi ya, dikalikan dengan harga sewa kamar per harinya ya. Jadi X dikalikan dengan NX. Oke, jadi banyaknya kamar yang terisi dikalikan dengan harga sewa per kamar per harinya ya. Sehingga nanti kita akan punya ini jadi X ya dikalikan NX ya. Oke, NX-nya mungkin bisa kita sederhanakan dulu ya. Ini jadi sama dengan 100 dikurangi 2X ditambah 80 ya. Kita punya 180 min 2X. Oke, berarti ini X dikalikan dengan 180 min 2X. Ya, kita punya 180X min 2X kuadrat ya. Ini satuannya itu dalam ribu rupiah. Oke, kemudian yang C ya. Pendapatan yang C total biaya kebersihan dan pemeliharaan per harinya ya. Oke, jadi untuk kamar yang terisi tadi biayanya informasinya itu Rp2.000 per hari ya. Sehingga nanti CX-nya ya, itu sama dengan biaya per kamarnya itu Rp2.000 dikalikan dengan banyaknya kamar yang terisi. Jadi 2 dikalikan NX. Berarti 2 dikalikan 180 min 2X. Sama dengan 360 minus 4X. Nah ini juga sama satuannya itu dalam ribu rupiah. Oke, kemudian yang berikutnya pertanyaan yang D ya. Kita diminta membuat fungsi keuntungan harian HX. Ya. Oke, keuntungan itu bisa kita peroleh ya dengan mengurangkan pendapatan ya, dikurangi dengan biaya. Jadi keuntungan itu bisa diperoleh dari pendapatan ya dikurangi dengan biayanya. Sehingga kita akan punya RX-nya ini 180X min 2X kuadrat. Kemudian CX-nya itu 360 dikurangi dengan 4X. Oke, sehingga kita akan punya HX-nya ini min 2X kuadrat. Kemudian 180 ditambah 4X itu 184X ya, dikurangi 360. Oke, kemudian yang berikutnya kita diminta menentukan harga sewa per harinya supaya nanti diperoleh keuntungan harian yang maksimum. Nah, berarti kita harus mencari nilai maksimum mutlak atau maksimum global dari fungsi HX ini pada interval X-nya dari 40 sampai 90. Nah, karena daerah asal fungsi H-nya ini merupakan selang tertutup 40 sampai 90, untuk mencari nilai maksimum mutlak atau globalnya kita bisa menggunakan metode selang tertutup ya.
Oke, jadi H ya, kalau kita tahu ini ada fungsi polinom ya. H-nya ini fungsi polinom berderajat 2 ya khususnya. Oke, berarti kita tahu bahwa fungsi polinom itu akan kontinu di mana-mana ya. Termasuk pada selang tertutup 40,90. Nah, sehingga kalau dia fungsi yang kontinu pada selang tertutup, maka metode selang tertutup itu dapat digunakan. Oke, kita cari bilangan kritisnya terlebih dahulu ya. Oke, kita cari turunannya H aksen X itu sama dengan min 4X ditambah 184 ya. Oke, kemudian kita cari titik stasioner. Ya, titik stasioner adalah nilai X ya, titik dalam yang membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi min 4X tambah 184 sama dengan 0. Kita akan punya X-nya itu 184 dibagi 4 ya. 160 bagi 4, 40, 24 dibagi 4, itu 6, 46. Oke, dan 46 ini kan anggota selang buka 40, 90 ya, berarti ini merupakan titik dalam. Nah, karena X-nya merupakan titik dalam yang membuat turunan pertamanya 0, berarti X-nya ini merupakan bilangan kritis jenis stasioner. Oke, kemudian yang berikutnya bilangan kritis jenis singular. Ya, kita mencari titik dalam yang membuat turunan pertamanya itu tidak ada. Oke, karena turunan pertamanya ini merupakan fungsi polinom, khususnya ini fungsi linier, maka turunannya itu selalu ada, ya. Berarti tidak ada X yang memenuhi. Oke, terakhir bilangan kritis dari titik ujung. Kita punya dua ya, titik ujungnya X sama dengan 40 dan X sama dengan 90. Ujung kirinya 40, ujung kanannya 90. Sehingga kita punya bilangan kritisnya itu ada 3, 40, 46, dan 90. Oke, setelah menemukan bilangan kritis, kita masukkan bilangan-bilangan kritis tersebut ke fungsinya ya, ke fungsi Hx. Oke, di sini kita punya Hx-nya itu adalah min 2x kuadrat ditambah 184x dikurangi 360 ya. X-nya kita punya 40, 46, dan 90. Oke, nanti setelah dihitung ya, X-nya kita masukkan ya 40 kuadrat kali min 2 ditambah 184 kali 40 dikurangi 360 nanti akan dapat HX-nya itu 3.800. Kemudian X-nya 46 kita masukkan ke fungsi HX, nanti kita akan dapat 3.872. Oke, memang ini nanti menghitungnya butuh perjuangan ya. Kemudian kalau kita masukkan X-nya 90 ke fungsi AX, nanti akan dapat di sini sama dengan 0. Oke, sehingga di sini kita punya yang maksimum ya, itu adalah 3.872 yang paling besar. Dan itu terjadi ketika X-nya itu 46. Oke, sehingga kita punya nilai maksimum global atau mutlak itu adalah H46 ya, sama dengan 3.872. Nah, sehingga ya supaya keuntungan harian yang diperoleh itu maksimum, maka harga sewa per harinya itu harus Rp46.000 ya. Oke, jadi kita tuliskan di sini ya kesimpulannya agar diperoleh keuntungan
hitungan harian yang maksimum. Oke. Harga sewa kamar ya per harinya harus Rp46.000. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Jadi tadi dari nomor 1 sampai nomor 5 itu materi turunan ya, khususnya aplikasi turunan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 6, ini materi integral. Oke, di sini diketahui bahwa fungsi G itu merupakan fungsi ganjil dan kontinu pada real. Nah, jika diketahui integral dari 1 sampai 2 G2X dx sama dengan 3, maka kita diminta untuk menentukan integral dari min 2 sampai 4 Gx dx. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang diketahui kan integral G2X. Sementara yang ingin ditentukan adalah integral Gx. Jadi di dalam fungsinya ini hanya sebuah variabel saja. Sementara yang diketahuinya ini adalah 2x yang di dalam fungsinya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita bisa melakukan substitusi. Jadi 2x ini kita substitusi sebagai suatu variabel. Ya. Oke, jadi kita misalkan U sama dengan 2x. Ya. Jadi kita gunakan teknik substitusi di sini. Maka kita akan peroleh du per dx-nya ya, itu sama dengan 2. Atau nanti kita akan punya dx-nya itu sama dengan setengah du. Nah, kemudian kalau kita melakukan teknik substitusi, maka batas bawah dan batas atas integralnya harus kita ubah juga. Jadi ketika X-nya 1, maka kita akan peroleh U-nya sama dengan 2 kali 1, 2. Kemudian ketika X-nya 2, kita akan peroleh U-nya itu sama dengan 2 kali 2, 4. Sehingga nanti integral 1 sampai 2 G2X dx sama dengan 3, ya, itu akan berubah jadi, batasnya berubah jadi integral 2 sampai 4. Ya. Jadi tadi ketika X-nya 1, U-nya 2, ketika X-nya 2, U-nya 4. Kemudian G2X, ya, G2X, 2X-nya ini akan berubah jadi U, ya, GU. Kemudian dx-nya itu berubah jadi setengah du. Oke, konstanta bisa keluar dari integral. Oke, sehingga kita akan punya integral 2 sampai 4 GU du ya, itu sama dengan 6. Ya. Nah, ini bisa kita ubah kembali variabelnya ya. Jadi integral GU du ini bisa kita ubah lagi menjadi integral Gx dx ya. Jadi kalau integralnya itu integral tentu ya, variabelnya ini bisa kita ubah-ubah ya, kita ganti. Sementara kalau integralnya integral tak tentu, ini tidak bisa sembarangan kita ganti ya. Jadi karena integralnya integral tentu, U-nya bisa kita ubah lagi menjadi X. Jadi integral 2 sampai 4 Gx dx itu akan sama dengan 6 juga. Nah, kemudian yang ditanyakan kan integral min 2 sampai 4 Gx dx. Ya. Sementara yang diketahui adalah integral 2 sampai 4 Gx dx. Ya. Nah, integral min 2 sampai 4 Gx dx ini yang ditanyakan. Berdasarkan sifat integral, ini bisa kita pecah jadi 2. Jadi integral min 2 sampai 2 Gx dx ditambah dengan integral 2 sampai 4 Gx dx. Supaya apa kita pecah? Supaya bisa kita gunakan hasil yang barusan kita peroleh ini. Jadi kita munculkan di sini integral min 2 sampai 2 Gx dx. Nah, kalau yang di sini sudah kita tahu nilainya 6. Nah, yang di sini yang harus kita cari tahu. Nah, karena di sini G-nya ini fungsi ganjil. G-nya ini kan fungsi ganjil. Oke, kita punya sifat untuk fungsi ganjil, sifat integral untuk fungsi ganjil. Integral min A sampai A, atau dalam hal ini kita punya min 2 sampai 2 Gx dx.
itu nilainya akan sama dengan 0 ya. Jadi fungsi ganjil itu salah satu fungsi yang istimewa ya, karena integral dari fungsi ganjil kalau batas bawahnya itu negatif dari batas atasnya, maka hasilnya itu sama dengan 0. Oke, sehingga kita akan punya ini jadi 0 ditambah dengan 6. Hasilnya sama dengan 6. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Oke, nomor 7 di sini diketahui bahwa fungsi f itu kontinu di real dan integral dari 0 sampai x kuadrat ft dt itu sama dengan x pangkat 4 ditambah e pangkat 4x kuadrat. Yang ditanyakan adalah integral tentu, integral 0 sampai 1 fx dx. Nah, kita bisa cari terlebih dahulu fungsinya ya. Jadi kalau kita punya integral dari suatu fungsi, kemudian kita ingin tahu fungsinya, kita bisa memanfaatkan yang namanya TDK1. Oke, jadi kalau kita punya bentuk integral ya dari A, ya, bilangan A sampai X, ft dt, ya. Maka kalau ini kita turunkan ya terhadap X, ini akan menjadi fx. Ya, ini adalah TDK1. Ya. Jadi integral kalau kita turunkan akan menghasilkan fungsi yang sebelum diintegralkan. Ya. Oke, itu TDK1 ya. TDK1 ini bisa kita perluas kalau misalkan batas atasnya itu bukan variabel X, melainkan fungsi dari X. Ya. Jadi contohnya misalkan integral dari bilangan A sampai Gx ft dt. Nah, ini bisa kita jadikan ya f dalam kurung t-nya kita ganti dengan gx ya. Tetapi kemudian kita kali turunannya ya, turunan dari gx. Jadi dikali dengan g aksen x. Oke, dan kalau kita punya batas bawahnya fungsi ya gx, misalkan batas atasnya juga fungsi, katakanlah fungsi hx ft dt, maka ini akan sama dengan f, kita masukkan batas atasnya hx dikalikan dengan turunannya h aksen x dikurangi dengan f dalam kurung fungsinya gx ya, dikalikan dengan turunannya g aksen x. Oke, jadi TDK1 ini sudah kita perluas menjadi seperti ini. Oke, sehingga untuk mencari atau mendapatkan fungsi f-nya, rumus fungsi f-nya ini kedua ruas kita turunkan ya. Jadi d per dx dari integral 0 sampai x kuadrat ft dt sama dengan d per dx dari x pangkat 4 ditambah dengan e pangkat 4x kuadrat. Oke, yang ini bisa kita aplikasikan perluasan dari TDK1 tadi ya, rumus yang kedua ini. Jadi ini akan jadi f ya dalam kurung t-nya kita ganti dengan batas atas integralnya x kuadrat baru dikalikan dengan turunan dari batas atasnya ini ya. Batas atasnya itu yang si x kuadrat. Jadi turunannya adalah 2x. Oke, ini akan sama dengan 4x pangkat 3 ya, turunan dari x pangkat 4. Kemudian ini kita gunakan aturan rantai ya. E pangkat 4x kuadrat. Eksponen itu turunannya eksponen itu sendiri ya. Kemudian baru kita kalikan dengan turunan pangkatnya. Pangkat 4x kuadrat itu kalau kita turunkan itu 8x. Oke, sehingga kita akan punya fx kuadrat ya. Itu akan sama dengan ini kita bagi dengan 2x ya. 4x pangkat 3 dibagi dengan 2x itu 2x kuadrat ya. 8x dibagi dengan 2x itu hasilnya 4 sehingga kita punya 4e pangkat 4x kuadrat. Nah, yang ingin kita peroleh ada rumus dari fx ya. Maka x kuadratnya ini semuanya bisa kita ganti dengan x ya. Jadi kita akan punya fx itu sama dengan 2x ditambah dengan 4e pangkat 4x. Nah, setelah mendapatkan fungsinya, tinggal kita hitung saja integral tentu ini. Integral 0 sampai 1 fx dx. Sama dengan integral 0 sampai 1, ya, 2x ditambah dengan 4e pangkat 4x.
Oke, integral dari 2x kita punya nilainya x kuadrat ya. Integral dari 4e pangkat 4x. Oke, ini sebetulnya bisa pakai substitusi ya, tapi oke, kita lakukan substitusi dulu aja ya. Integral dari 4e pangkat 4x dx. Oke, kita misalkan U-nya itu 4x, maka kita akan peroleh du-nya itu 4dx. Sehingga ini akan sama dengan integral e pangkat U du ya, sama dengan integral e pangkat U du itu e pangkat U itu sendiri ya, plus C. Jadi ini e pangkat 4x ditambah C. Oke, atau bisa juga pakai substitusi tanpa pemisalan ya. Nanti hasilnya bisa langsung e pangkat 4x. Oke, ini integralnya dari 0 sampai 1. Oke, tinggal kita masukkan ya. Ketika 1 kita punya 1 kuadrat ditambah e kali 4 kali 1 ya. Dikurangi dengan kita masukkan 0, 0 kuadrat ditambah dengan e kali 4 kali 0. Oke, 1 kuadrat itu 1, e pangkat 4. Oke, dikurangi dengan dikurangi dengan 0 ya, ditambah dengan e pangkat 0 itu 1. Sehingga kita akan punya hasilnya e pangkat 4. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 8 ya. Di nomor 8 kita diminta untuk menggunakan teknik penurunan logaritmik untuk menentukan dy per dx ya, turunan y terhadap x kalau misalkan diketahui sebuah persamaan x pangkat y plus 1 itu sama dengan e pangkat x kuadrat plus 5 untuk x-nya itu positif ya. Nah, syarat x-nya positif ini supaya apa? Supaya nanti ruas kiri itu bisa kita learn-kan ya. Ya, jadi dengan teknik penurunan logaritmik kedua ruas itu kita learn-kan terlebih dahulu. Jadi kita punya learn dari x pangkat y plus 1 itu sama dengan learn e pangkat x kuadrat ditambah 5. Oke, kita punya sifat learn ya. Jadi kalau learn itu kan logaritma ya. Jadi kalau kita punya learn a pangkat b itu bisa kita tuliskan sebagai b learn a. Ya. Jadi pangkatnya ini bisa pindah ke depan learn. Jadi ini kita punya y plus 1 dikalikan dengan learn x. Kemudian kita bisa gunakan sifat pembatalan ya. Kalau learn ketemu e ya itu akan jadi hilang. Learn sama e-nya bisa kita coret ya. Begitupun kalau kita punya e pangkat learn x ya. E sama learn-nya itu bisa kita coret jadi x saja. Oke, sehingga ini karena learn ketemu e ya bisa hilang jadi sisa x kuadrat ditambah 5. Nah, setelah itu kita gunakan teknik penurunan secara implisit ya. Kedua ruas kita turunkan terhadap x. Ya. Oke, tambah 1 ln x sama dengan kita turunkan terhadap x ya, x kuadrat ditambah 5. Oke, yang ini kita gunakan rumus turunan U kali V ya. Kita ingat kembali turunan dari U kali V itu bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus U aksen V ditambah UV aksen. Oke, jadi di sini U-nya Y plus 1, kemudian V-nya itu ln X. U aksennya turunan Y terhadap X itu adalah dy per dx. Ya. Turunan 1 itu 0. Ini aksen dikalikan V, berarti ln X, ya, ditambah dengan U-nya Y plus 1, kemudian V aksen, turunan dari ln X-nya itu adalah 1/X. Kemudian sama dengan turunan X kuadrat itu 2X, turunan 5 itu 0. Oke, sehingga kita akan punya D per DX kali ln X, itu ln X dikalikan D per DX, sama dengan 2X. Y plus 1 kali 1/X-nya kita pindahkan ke kanan, ke ruas kanan. Jadi Y plus 1 dibagi X.
Sehingga nanti kita punya dy per dx-nya ya, itu akan sama dengan, ini kita samakan penyebutnya aja dulu. Jadi 2x kuadrat min y min 1 ya, dibagi dengan x. Dan x-nya kita pindahkan ke bawah, ke kanan bawah. Jadi x dikalikan dengan ln x. Oke, jadi ini adalah turunan y terhadap x. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 9. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan integral tak tentu, ya, integral dari 4 cos x dibagi dengan sin kuadrat x dikurangi 4. Oke, kalau kita lihat, ya, kita punya pengetahuan bahwa turunan dari sinus itu adalah cos, ya. Sehingga di sini kita coba menggunakan teknik substitusi, ya. Jadi pertama kita misalkan U-nya adalah sinus X. Oke, kalau U-nya sin X, maka kita akan peroleh nanti turunan sinus itu adalah cosinus. Sehingga nanti cosinus X dx itu akan sama dengan DU. Oke, sehingga integral dari 4 cos X dibagi dengan sin kuadrat X dikurangi 4 dx itu akan sama dengan integral di atasnya 4, cos X dx-nya menjadi DU, kemudian sin kuadratnya, ya, karena tadi U-nya adalah sin X, berarti sin kuadrat X itu adalah U kuadrat. Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan dekomposisi pecahan parsial. Ya. Jadi kalau kita punya 4 dibagi dengan U kuadrat min 4, kalau kita faktorkan penyebutnya, ini akan jadi U min 2, U plus 2. Nah, ini adalah jenis yang pertama, ya, pada teknik dekomposisi pecahan parsial. Oke, jadi kita dekomposisi menjadi dua pecahan. Jadi kita misalkan A per U min 2 ditambah dengan B per U ditambah 2. Kita dekomposisi. Nah, setelah itu kita cari nilai konstanta A sama B-nya. Ya. Kita samakan lagi dulu penyebutnya. Jadi U min 2, U plus 2. A-nya kita kalikan dengan U plus 2, kemudian B-nya kita kalikan dengan U min 2. Oke, sehingga kita akan punya sebuah persamaan. Ya. Kita abaikan penyebutnya. Ya. Kita lihat pembilangnya aja. Kita punya 4. Itu sama dengan A kali U plus 2 ditambah dengan B dikali U min 2. Nah, untuk mendapatkan A dan B-nya, kita substitusi saja beberapa nilai ke variabel U-nya. Ya. Untuk mendapatkan A, kita substitusi nilai U yang supaya variabel B-nya ini bisa hilang. Ya. Oke, kita substitusi nilai U-nya itu sama dengan 2. Kalau U-nya 2, kita akan punya ruas kirinya 4, ruas kanannya 2 tambah 2 itu 4, kali A 4A, kemudian 2 dikurangi 2, 0. Ya, dikali B itu 0. Sehingga kita akan peroleh A-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk dapetin B, ya, kita pilih nilai U yang bisa menghilangkan A. Ya. Kita pilih U-nya min 2. Ruas kirinya 4, ya. Min 2 ditambah 2 itu jadi 0, ya, kali A 0, kemudian min 2 kali dikurangi 2 min 4 kali B itu minus 4B. Sehingga kita peroleh B-nya itu sama dengan min 1. Nah, sehingga integral ini itu bisa kita tuliskan menjadi tadi 4 dibagi U kuadrat min 4 bisa kita dekomposisi jadi seperti ini, ya. A-nya kita ganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan min 1. Jadi 1 per U min 2, ya. B-nya tadi min 1 per U plus 2. DU. Oke, kemudian kita juga punya rumus umum, ya, kalau kita punya integral dari seperlinier, ya, AX ditambah BDX,
ini bisa kita gunakan rumus langsung 1 per A, ln nilai mutlak dari AX ditambah B, ya, ditambah B. Oke, sehingga tinggal kita terapkan rumus ini saja ya, seperfungsi linier. Oke, di sini untuk yang pertama A-nya itu 1, B-nya itu min 2 ya. Sehingga kita akan punya ln nilai mutlak U min 2. Kemudian dikurangi dengan ln, di sini A-nya 1, B-nya 2. Jadi ln nilai mutlak U ditambah 2. Jangan lupa karena ini integral tak tentu, kita tambahkan konstanta C. Nah, karena ini integralnya, ini integral terhadap X, maka hasilnya itu harus dalam variabel X. U-nya kita kembalikan lagi, ya, U-nya itu menjadi sinus X. Sehingga kita punya, ini jadi ln, ya, sin X dikurangi 2, sin X-nya kita kurangi. Ini kemudian dikurangi dengan ln, sin X ditambah 2. Oke, sampai seperti ini sudah cukup ya. Kalau misalkan mau disederhanakan lagi juga boleh ya, karena kita punya sifat ln A dikurangi ln B itu sama dengan ln A per B. Sehingga ini bisa kita sederhanakan jadi ln nilai mutlak sin X dikurangi 2 dibagi dengan sin X ditambah 2. Oke, tinggal satu lagi. Ya, nomor 10 ini mengenai luas daerah. Oke, misalkan daerah D itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan ln X, dan garis X sama dengan E, serta sumbu X. Pertama kita diminta untuk menggambarkan sketsa dari daerah D. Oke, ini karena fungsinya fungsi-fungsi dasar ya, maka kita harus tahu ya fungsinya, grafik fungsinya itu seperti apa. Oke. Kita gambarkan di sini ada sumbu Y ya. Kemudian kita usahakan gambarnya selurus mungkin ya sumbunya. Oke, ini sumbu X-nya, kemudian di sini sumbu Y-nya ya. Oke, pertama kita punya Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat, gambarnya seperti apa? Oke, kira-kira seperti ini ya parabola. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian daerahnya dibatasi juga oleh Y sama dengan ln X. Oke, jadi kalau misalkan di sini 1, di sini 0 ya. Fungsi ln X itu adalah fungsi yang naik cekung ke bawah ya. Di mana sumbu Y-nya itu merupakan asimtot tegak ya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini Y sama dengan ln X. Kemudian garis X sama dengan E, berarti garis tegak ya. E itu sekitar 2,7 ya. Oke, jadi kira-kira di sini ya, ini E. Oke, ini anggap aja garis lurus ya. Ini garis X sama dengan E. Oke, kemudian dia dibatasi juga oleh sumbu X ya. Sumbu X berarti yang ini ya. Oke, berarti daerah D-nya yang mana ya? Dia kan dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, dibatasi oleh Y sama dengan ln X, kemudian garis X sama dengan E, dan sumbu X. Berarti daerah D-nya yang mana ya? Berarti daerah D-nya adalah yang ini. Oke, berikutnya yang B, kita diminta untuk memformulasikan luas daerah D tanpa harus menghitung nilai integralnya dengan menggunakan dua metode. Yang pertama kita gunakan sekatan tegak, yang kedua kita gunakan sekatan datar. Oke, jadi yang B,
Yang B, yang I dulu ya, yang sekatan tegak. Oke, luas daerah D itu akan sama dengan, oke, sekatan tegak itu kan rumusnya seperti apa? Integralnya itu dari kiri ke kanan, kemudian fungsi yang diintegralkannya adalah fungsi yang di atas dikurangi dengan fungsi yang di bawah. Nah, karena fungsi yang di bawahnya ini ada dua ya, dari 0 sampai 1, batas bawahnya itu sumbu X, sementara dari 1 sampai E, batas bawahnya itu fungsi ln X. Sehingga daerahnya itu kita bagi dua di sini. Jadi kita hitung dulu daerah yang dari 0 sampai 1, baru kita jumlahkan dengan luas daerah yang dari 1 sampai E. Berarti daerah yang pertama itu integral, dari kiri ke kanannya integral 0 sampai 1. Fungsi yang di atasnya adalah X kuadrat, fungsi yang di bawahnya adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi dengan 0. Integralkan terhadap X. Ditambah dengan daerah yang kedua. Luasnya itu adalah integral dari 1 sampai E. 1 sampai E. Kemudian untuk daerah yang kedua, fungsi yang di atasnya, batas atasnya masih sama X kuadrat. Tetapi yang bawahnya itu adalah Y sama dengan ln X. Ya, sehingga X kuadrat dikurangi dengan ln X dx. Oke, jadi jawabannya cukup sampai di sini saja ya, kita tidak perlu menghitung nilai integralnya. Oke, kemudian yang kedua kita diminta untuk menentukan ya rumus luas daerah D menggunakan sekatan datar. Nah, kalau tadi sekatan tegak, rumus luas daerahnya itu integral dari kiri ke kanan, kemudian fungsi yang di atas dikurangi dengan fungsi yang di bawah. Kalau sekatan datar berarti integralnya yaitu integral dari bawah ke atas, kemudian fungsinya fungsi yang di kanan dikurangi fungsi yang di kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi yang di atasnya itu ada dua macam ya, ada yang ln X sama garis X sama dengan E. Maka kita bagi dua di sini ya. Oke, ini mestinya di sini ya, ini 1. Karena ln E itu sama dengan 1 ya. Jadi ini mestinya kayak seperti ini ya. Oke, jadi 1 itu sama dengan ln E ya. Oke, jadi daerahnya itu kita bagi dua ya, daerah yang di bawah sama daerah yang di atas ini. Ya. Oke, untuk daerah yang pertama berarti nanti integralnya Y-nya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 1. Integral dari 0 sampai 1. Y-nya kita lihat secara vertikal ya, dari 0 sampai 1. Kemudian fungsi yang di kanannya, ya, fungsi yang di kanannya ini, Y sama dengan ln X, Y sama dengan ln X itu sama saja dengan X sama dengan F pangkat Y. Ya, jadi fungsi yang di kanannya adalah F pangkat Y. Jadi harus diubah dulu ya fungsinya ke dalam X fungsi terhadap Y. Kemudian fungsi yang bawahnya ya, fungsi yang bawahnya ini kan Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat itu kan sebetulnya X-nya sama dengan plus minus akar Y. Nah, untuk yang di kanan X-nya itu adalah si akar Y. Kalau yang di kiri, yang ini, itu X sama dengan minus akar Y. Karena kita yang digunakan adalah yang kanan, berarti yang akar Y. Berarti E pangkat Y dikurangi akar Y, diintegralkannya terhadap Y, ya, jadi DY. Nah, ini baru daerah yang di bawah ini. Ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan dengan luas daerah yang di atasnya ini. Ya. Oke, integralnya dari 1 sampai berapa? Ya? Ini dari 1 sampai berapa? Ini kan X-nya E ya, dia memotong grafik Y sama dengan X kuadrat. Berarti di sini itu sama dengan E pangkat 2 ya, E kuadrat. Berarti ini kita integralkan dari 1 sampai E kuadrat. Kemudian fungsi yang di kanannya, ya fungsi yang di kanannya kan yang ini ya, X sama dengan E. Jadi E dikurangi fungsi yang di kirinya. Fungsi yang di kirinya ini, ya, yang
X sama dengan akar Y. Berarti dikurangi akar Y, kita integralkan terhadap Y. Oke, saya kira itu untuk pembahasan soal-soal dalam menghadapi UAS Kalkulus 1. Semoga UAS Kalkulus 1-nya sukses dan mendapatkan nilai yang ditargetkan masing-masing. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.